Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 5 ayat 6, 7, dan 8 yang berbunyi, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahannya bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memberikan penghiburan, bukan waktunya untuk menghakimi. Ada 3 sahabat dari Ayub yang adalah seorang Ayub yang benar-benar saleh dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan menyatakan identitasnya yang sangat terbuka di mata Tuhan. 3 sahabat Ayub itu adalah Elifas, Bildad, dan Sopar. Datang menyatakan kepedulian mereka dan turut bergabung dan menyatakan rasa duka cita yang sangat dalam atas malapetaka yang dialami oleh Ayub dan keluarganya. Pada waktu Ayub mengungkapkan keluh kesahnya, maka Elifas sebagai sahabat yang ingin menolong Ayub dengan memberikan penghiburan berupa nasihat yang sangat baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta mengingatkan Ayub agar dia segera bertobat dari dosa-dosanya, mohon ampun pada Tuhan, karena Elifas sebagai sahabat rindu agar Ayub segera terlepas dari malapetaka yang dialami diri Ayub itu dan keluarganya. Dia memahami bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan beribadah pada Tuhan pasti dijauhkan dari segala malapetaka. Di mata Elifas, semua yang terjadi itu adalah dampak dari Ayub yang sudah jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Terlihat dari dahsyatnya malapetaka yang menimpa Ayub. Cara pandang Elifas ini sudah merupakan cara pandang umum yang selalu dimengerti oleh hampir semua insan ciptaan, bahwa kita umat manusia ini yang mengakui diri sebagai kepunyaan Tuhan Sang Pemilik hidup dan mati kita, termasuk kita yang hidup pada masa kini dan di sini. Sehingga pada waktu kita mengunjungi orang yang tertimpa berbagai duka cita yang datang bertubi-tubi, maka kita terlalu mudah untuk memberikan nasihat supaya bertobat yang sesuai dengan keyakinan orang yang kita hibur itu bahwa mereka sudah berdosa. Sesungguhnya apa yang diyakini dan dimengerti oleh Elifas, sahabat Ayub ini, adalah tidak benar, karena menganggap bahwa malapetaka yang dialami oleh umat manusia itu adalah akibat dosa-dosanya. Pencobaan iblis terhadap Ayub dan keluarganya memang seizin Tuhan, akan tetapi tidak benar menganggap orang yang tertimpa malapetaka itu pasti akibat dosa-dosa dan kesalahannya adalah merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena hal tersebut merupakan wujud penghakiman kepada saudara dan merupakan kesombongan rohani orang yang memberikan nasihat atau penghiburan seperti itu. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini agar jangan terlalu gampang, terlalu mudah untuk memvonis atau menghakimi sesama kita yang sedang dalam kondisi kesusahan akibat sakit penyakit yang diderita itu, dan dianggap akibat dari dosa-dosa
yang dilakukannya lah. Maka di dalam menasihati atau menghiburkan saudara-saudara kita yang terkena celaka atau berduka cita, bukanlah untuk menambah kepedihan hati orang yang kita hibur, namun supaya kita dengan kata-kata dan tindakan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, yang dapat menguatkan iman percaya dan semangatnya bersama seluruh anggota keluarganya. Supaya apapun yang terjadi pada umat milik Tuhan ini, kita tetap mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Ingatlah kata-kata pembelaan yang dilakukan Ayub di dalam Ayub 6 ayat 10 ini. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih Bapa karena Tuhan sudah mengingatkan kami agar di dalam kami memberikan suatu penghiburan kepada orang yang berduka cita, yang tertimpa oleh bermacam-macam malapetaka. Maka sesungguhnya bukanlah waktunya bagi kami untuk menghakimi mereka, tetapi kami harus menyerahkan dalam penghiburan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan suatu kekuatan iman, bukan menambah suatu kepedihan hati bagi mereka yang kami hiburkan. Kami percaya atas pertolongan Roh Kudus, apa yang kami lakukan ini dapat sungguh-sungguh senantiasa memiliki hati yang penuh syukur hanya kepadamu. Berilah kiranya segala hal yang menduka citakan bagi kami ini untuk boleh mendapatkan penghiburan, bahkan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit itu, sungguh-sungguh harus kami serahkan dalam kasih pertolongan penghiburan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.